Sekali lagi shalom. Jangan kaget karena hari ini memang seharusnya jadwalnya C. Angel yang khotbah, tapi karena kita suami istri jadi kita berdiskusi. Kayaknya nanti Koko aja yang khotbah dan C. Angel akan kesaksian. Jadi hari ini C. Angel akan testimoni tentang impresi-impresi yang pernah dia dapat dalam perjalanan hidupnya. Tapi sebelum kita dengar kesaksian, kita akan sama-sama belajar dulu landasan firman-Nya. Nah, tema minggu ini dan minggu depan yaitu God's nudge in our heart atau God's nudge in your heart. Nudge ya. Pernah dengar istilah ini? Nudge. Nudge kalau kalian main TikTok tuh, terus ada orang yang kalian kenal gitu ya. Biasa pas kalian direct message, di situ tuh ada lambang jari, ya kan? Lambang jarinya tuh kayak begini nih. Ya, iya. Oke, next. Lambang jarinya kayak begini. Nah, ini dia. Nudge ya. Jadi kayak sentuhan. Kalau bahasa Indonesianya toel, ya, ditowel gitu. Nah, tapi sebenarnya sentuhan atau bisa juga dibilang tap ya, sentuhan. Oke, nudge. Tapi nudge ini apa sih artinya? Coba kita lihat sama-sama. Ini secara bahasa Inggrisnya dari Cambridge, tapi ini diterjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, arti nudge itu adalah gini. Untuk mendukung atau mengajak seseorang melakukan sesuatu dengan cara yang lembut daripada dengan cara yang memaksa. Jadi, ini yang seringkali terjadi. Tuhan tidak mau paksa kita. Karena kasih yang sejati tidak bisa dipaksakan. Ya, mengerti, katakan amin. Ya, saya pernah dengar satu wawancara yang berkaitan dengan kehendak bebas. Nah, kasih yang sejati itu harus diperhadapkan sama pilihan. Kalau seandainya nih, kita suka sama seseorang, terus kita culik dia, habis itu kita ikat tangannya, terus kita bilang gini, kamu harus mengasihi aku ya. Kalau enggak aku kasih makan kamu. Iya, aku sayang. Itu kasih atau bukan sih? Itu paksaan. Kenapa? Karena dia nggak ada pilihan, nggak ada free will, bener ya? Dia terpaksa nih. Kalau enggak gue nggak makan, kalau enggak gue dibunuh, kalau enggak gue disiksa. Jadi daripada mengalami semua hal itu, mendingan aku bilang iya, aku sayang, aku mengasihi. Nah, Tuhan kita nggak mau kasih model begitu. Kamu cintai aku, kamu layani aku. Kalau enggak aku berkatin kamu ya. Iya Tuhan, aku layani, aku ke gereja. Tuhan tuh nggak mau kasih kayak gitu. Kamu emang juga mau punya pacar kayak gitu? Ya, punya pasangan kayak gitu. Sayang nih, tapi karena kita paksa, kita ancam gitu. Kita pasti nggak mau. Nah, makanya sekali lagi, kasih yang sejati selalu ada free will di situ. Ada pilihan di situ. Kasih yang sejati tidak bisa dalam kondisi terpaksa. Nah, itulah Tuhan sama kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita semua di sini ini punya kehendak bebas. Ya. Dan Tuhan mau kita melakukannya bukan karena takut tidak diberkati. Oke, tapi karena kita memang mau mencintai Dia karena kesadaran Dia sudah mencintai kita terlebih dahulu. Dan oleh karena itu, seringkali waktu Tuhan kasih perintahnya dalam hidup kita, Dia juga nggak mau maksa. Karena itu Dia memberikan nudge. Nudge ini disebut juga impresi di hati. Jadi kalau zaman dulu kita baca Alkitab, kita akan melihat ya, di Alkitab itu banyak sekali peristiwa di mana Tuhan tuh ngomong secara directly. Directly itu maksudnya audible. Berarti kamu dengar audionya, suara Tuhan. Ya. Tapi zaman sekarang ini, hal semacam itu tuh sudah tidak lagi terjadi. Masih terjadi, tapi tidak sekaman dulu. Dulu tuh sering banget. Kayak Tuhan tuh semua kalau ngomong sama hamba-hambanya, most of the time, audible. Ya. Kalau zaman sekarang, karena sudah ada Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus itu kan ada di dalam hati setiap orang percaya. Amin. Dia ada di dalam diri kita, Roh Kudus, Roh Allah. Jadi itu seringkali jadi media Tuhan untuk bicara di dalam hati kita. Dia nggak bicara di luar kita, dia bicara di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, itulah Roh Kudus. Dialah yang bekerja di dalam kita. Dan oleh sebab itu, seringkali munculnya dalam bentuk impresi. Ya. Lagi pula zaman sekarang, kalau kamu beneran pengen dengar suara Tuhan, mungkin kamu juga akan kaget dan ketakutan. Misalkan lagi mau ke kamar mandi. Yosua. Tanggalkan kasutmu. Wah, gitu ya. Sebab tempat yang kau injak adalah kudus. Ya kan? Kan kayak gitu kan jadi serem ya. Kalian lagi naik motor, tegar. Minggir dulu. Minggir dulu. Iya Tuhan. Ini polisi atau Tuhan ini? Ya. Ya kan? Bayangin kalau Tuhan tuh ngomong se-audible itu setiap waktu, kapanpun gitu ya, pasti kamu juga takut juga gitu. Belum tentu kamu juga siap.
Makanya Tuhan pakai cara yang lebih universal, yang semua orang akan bisa merasakannya, tapi belum tentu semua orang mau meresponinya. Dan itu disebut impresi di hati. Oke? Kita akan belajar tentang hal itu selama hari ini dan juga minggu depan. Nah, ini beberapa contoh yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan pernah berbicara kepada hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh di Alkitab sebelumnya. Nah, tapi sebelum itu kita baca sama-sama kalimat ini, 1, 2, 3. We are created in God's image to sense God's message. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. We are created in God's image to sense God's message. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita yang ada sekarang ini diciptakan serupa dan segambar dengannya. Berarti kalau kita bisa bicara dan kita bisa mendengar, Tuhan yang menciptakan kita juga bisa bicara dan bisa mendengar. Yang percaya katakan amin. Kalau kita punya pikiran dan perasaan, berarti Tuhan yang ciptakan kita juga punya pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena kita dicipta serupa dengan gambarannya. Nah, pasti ada alasan kenapa kamu diciptakan dengan semua keahlian itu. Mendengar, bicara, punya pikiran dan perasaan. Karena Tuhan juga punya pikiran, perasaan, dan Dia mau mengkomunikasikannya kepada kita. So we are created in God's image to sense God's message. Kita diciptakan itu bukan buat jalan sendiri gitu ya. Tapi supaya kita bisa menangkap pesannya dengan keserupaan kita dengan Tuhan. Nah, beberapa contoh di Alkitab, Tuhan tuh bicara secara directly. Kita lihat ya. Ada Musa di Keluaran 3, di mana pada saat itu Musa lagi berjalan menggembalakan kambing domba Yitro, terus tiba-tiba ada satu semak belukar yang bukan terbakar, ada api tapi nggak terbakar. Ya, lalu dia mendekati karena ingin tahu. Terus tiba-tiba waktu dia lagi dekat-dekat sama semak belukar itu, muncullah suara, Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat yang kau injak adalah kudus. Nah, itu adalah momen di mana Musa mendapat panggilan Tuhan untuk kembali ke Mesir, membebaskan bangsa Israel. Audible. Dan itu nggak cuma sekali, beberapa kali. Bahkan sering kali, gitu ya, sampai bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, Tuhan tuh ngomongnya directly. Abraham, Kejadian 17 adalah momen pada saat Abraham pertama kali dipanggil Tuhan, keluar dari tempat kampung halamannya Ur Kasdim, dipanggil Tuhan untuk pergi ke tanah yang Tuhan janji akan dia berikan. Tapi nggak cuma momen itu aja. Kalian ingat momen di mana Tuhan juga minta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Itu juga terjadi secara directly, audible. Dan sesuatu yang terjadi secara audible atau directly, kamu tuh nggak bisa sangkal-sangkal loh. Ya, kalau impresi ini kita bisa nyangkal-nyangkal. Kayaknya enggak lah. Tuhan gak suruh gue putus. Enggak lah kayaknya. Ya, tapi kalau audible, putuskan dia. Nah, udah lu gak bisa nyangkal lagi tuh. Lu gak bisa deny lagi. Nah, Abraham tuh di posisi kayak gitu. Sekali denger, dia denger langsung, dia gak mungkin bernegosiasi kayak, Tuhan aku gak mau, gitu ya. Dan selain itu juga ada Samuel. Samuel waktu itu ada di bawah pembinaan Imam Eli. Nah, pada saat itu suara Tuhan jarang banget. Tapi pada saat Samuel tinggal sama Imam Eli, di situ dia lagi tidur, tiba-tiba dia dengar Samuel dipanggil. Dia pikir itu Imam Eli yang panggil. Ternyata bukan Imam Eli, tapi Tuhan sendiri yang bicara secara audible. Kenapa dia bingung? Karena di zaman itu suara secara directly sudah sangat jarang. Jadi makanya pas itu muncul, dia nggak berpikir itu Tuhan, dia berpikir itu suara Imam Eli. Nah, tapi ternyata nggak cuma Tuhan bicara secara directly, ini cuma beberapa contoh aja, Musa, Abraham, Samuel, ada lagi yang lain. Tuhan juga bicara dengan impresi di hati atau apa yang kita sebut hari ini dengan heart nudge. Ya, but God also speak through heart nudge. Yang pertama adalah contohnya Nehemia. Jadi Nehemia ini adalah orang yang berjasa membangun kembali tembok Yerusalem. Emang kenapa temboknya perlu dibangun? Karena waktu itu temboknya sudah roboh akibat bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babylon. Jadi waktu itu bangsa Israel diangkut ke Babylon, kotanya dihancurkan. Waktu Babylon berganti Persia, Nehemia tuh ada di situ. Terus si raja Persia ini melihat, kenapa Nehemia ini mukanya kok muram ya, bukan suram, muram gitu ya. Terus akhirnya ceritalah Nehemia, aku pengen balik ke kota asalku untuk membangun kembali temboknya. Nah, singkat cerita diizinin plus dikasih bantuan logistik. Akhirnya dia pulang nih. Nah, malam-malam waktu dia udah sampai di Yerusalem, I sleep out during the night, taking only a few others with me. I had not told anyone about plans God put in my
heart. Jadi ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya. Dia nggak bilang dia dengar, tapi dia bilang Tuhan taruh di hatiku. Oke? Selain Nehemia, ada juga Paulus dan Silas. Dalam perjalanan misi mereka memberitakan Injil, ada beberapa kali mereka tuh seperti dicegah. Perhatikan ini, mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka. Nggak disebut secara audible, tapi kemungkinan besar Roh Kudus, balik lagi ya, karena di zaman itu Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus itu menaruh nudge in their heart untuk jangan memberitakan Injil di Asia. Sesudah itu dia coba pergi ke Misia dan masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Buat kamu yang bingung kok ada Roh Kudus dan Roh Yesus, itu adalah pribadi yang sama. Oke? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus taruh sesuatu di hati mereka yang menjadi sebuah impresi, supaya mereka tidak ke beberapa tempat yang spesifik pada saat mereka melakukan perjalanan Injil. Again, God also speak through heart nudge. Terus ada murid-murid, ini juga keren banget. Waktu itu Yesus sudah bangkit dari kematian dan belum naik ke surga. Jadi Yesus bangkit dari kematian, terus ada dua muridnya lagi on the way, on the road to Emmaus. Jadi mereka lagi jalan. Nah waktu mereka lagi berdua nih, mereka tuh lagi ngomongin gitu. Lagi menceritakan tentang bagaimana Tuhan mereka, guru mereka, Yesus baru aja disalib. Oke? Terus waktu mereka lagi berdua jalan, Yesus kan udah bangkit. Yesus itu ikut sama mereka nimbrung gitu, ngobrol. Jadi dua orang ini jalan, tiba-tiba Yesus ngikut gitu ya. Terus Yesus nanya gini, ngobrolin apa sih? Terus dua orang ini ngerespon gini, wah kamu pasti satu-satunya orang yang gak tahu berita yang baru aja terjadi di Yerusalem ini. Padahal itu Yesus gitu ya. Terus setelah mereka jalan nih, mereka ceritakan apa yang terjadi. Terus pada saat mereka cerita, si Yesus yang mereka tidak kenali ini tuh ngomong sama mereka. Mereka tuh bilang begini, Yesus itu bilang begini, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Juru Selamat atau Yesus di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi di jalan, dua orang ini ketemu Yesus tapi mereka nggak sadar. Selama perjalanan Yesus ceritain, ini loh yang mesti terjadi dan dialami oleh Mesias. Nah, sampai akhirnya mereka begitu excited kan. Dan pas mereka mau berpisah, mereka bilang, jangan berpisah deh, kita stay dulu. Akhirnya mereka stay, terus pas mereka makan dan minum memecahkan roti, barulah mereka terbuka matanya, lah ini Yesus ternyata, yang dari tadi jalan sama kita. Terus pas mereka sadar, Yesusnya langsung hilang. Ya. Nah, perhatikan kalimat mereka setelah Yesusnya hilang. Perhatikan ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita. Jadi ternyata waktu Tuhan bicara, hati ini bisa berkobar-kobar, amin. Nah masalahnya gini, pada saat itu dia tidak tahu, secara fisik dia nggak bisa mengenali itu Yesus, tapi secara hati dia nggak bisa bohong. Hati mereka tuh ngerasain berkobar-kobar waktu dia berbicara. Nah saya berdoa begini, waktu Roh Kudus taruh impresi di hatimu, kamu mungkin nggak bisa lihat Yesusnya secara fisik, Roh Kudusnya juga nggak bisa dilihat secara fisik, tapi kamu bisa merasakan hatimu berkobar-kobar, amin. Ada satu nudge in your heart. Nah ini contoh kalau Tuhan tuh juga bicara lewat impresi di hati. Nah yang terakhir adalah Elia. Elia pada saat itu lagi depresi. Karena dia lagi hebat-hebatnya pada saat itu nurunin api dari langit. Dan membantai kurang lebih 900 Nabi Baal dan Nabi Asyera, digabung totalnya 900. Dibantai gitu ya. Dengan harapan bangsa Israel bertobat. Karena bangsa Israel nyembah Nabi Baal. Karena bangsa Israel nyembah Baal dan Dewa Asyera. Nah, tapi pada saat itu Elia berhasil menunjukkan, mereka bikin kompetisi dan mereka menang. Elia nih. Tapi kalian tahu, waktu ekspektasi dan realita nggak ketemu, yang ada adalah kekecewaan. Jadi Elia berpikir, waktu nanti api turun dari langit, bangsa Israel bertobat. Tapi realitanya, bangsa Israel tidak bertobat. Nah, disitulah Elia depresi, kecewa, dan dia diancam mau dibunuh, dia lari, dan dia mau bunuh diri. Lalu kemudian, itu ada perjalanannya ya, tapi sampailah di momen ini. Dia ngumpet, dia cari tempat persembunyian, dan dia disuruh Tuhan pergi ke gunung Tuhan. Di situ, dia minta Tuhan tuh, tolongin saya gitu ya. Tolong Tuhan, nyatakan dirimu. Dan apa yang terjadi? Muncul 3 hal spektakuler. Yang pertama, angin yang besar.
yang dapat membelah, pokoknya dapat meruntuhkan lah gitu ya, angin yang kuat. Tapi tidak ada Tuhan. Yang kedua ada gempa bumi, earthquake, tapi nggak ada Tuhan di situ. Dan kemudian ada api. Wah, api. Ngomong-ngomong api, tadi dia baru nurunin api nih. Jangan-jangan habis ini ada Tuhan. Tapi lihat kalimat ini bilang ini, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Jadi setelah angin nggak ada, gempa bumi, wah Tuhan mau muncul nih, Tuhan mau muncul nih. Nggak muncul. Terus api, nggak ada juga. Terakhir apa yang muncul? A still small voice. Kalau bahasa Indonesianya suara yang kecil dan menenangkan. Memang kelihatannya audible, tapi secara pengertian, gentle whisper itu juga bisa bicara soal sesuatu yang dia alami atau dia rasakan di dalam dirinya. A still small voice. Nah, perhatikan ya, a still small voice ini juga bisa dipikir-pikir kayak berbisik. Berbisik kan, halo, apa kabar? Gitu ya, berbisik. Nah, kalau orang mau berbisik, ada dua kondisi yang harus terjadi. Yang pertama, harus dekat. Yang mengerti katakan amin. Kamu gak bisa bisik-bisik jauh-jauhan. Pasti nggak ngerti itu, ya. Kamu nggak bisa bisik-bisik jauh-jauhan. Yang kedua, kamu nggak bisa berbisik kalau bising. Oke? Jadi untuk kamu bisa merasakan impresi di hati, kamu perlu dua kondisi ini, dekat dan tenang. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang ini, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Nah, ini contoh. Ternyata Tuhan ngomong secara audible, tapi Tuhan juga banyak kok ngomong secara impresi di hati atau yang kita sebut dengan heart nudge. Nah, pertanyaannya, gimana dong caranya supaya saya bisa ngalamin impresi Tuhan di hati? Yang siap katakan amin? Kita lihat ya, yang pertama kita baca dulu ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kamu mau menjadi familiar dengan suara seseorang, kamu harus sering berkomunikasi dengan orang itu. Contoh nih, kamu pernah nggak ditelepon sama teman masa kecilmu? Let's say kamu udah 10 tahun nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba ada telepon masuk dan nomornya tidak tersimpan di kontak handphonemu, tapi pas kamu angkat nih, waktu dia ngomong halo aja kamu langsung tahu ini siapa. Walaupun dia mencoba menipu kamu, saya dari kantor polisi. Gue udah tahu lu siapa gitu. Karena kamu sudah mengenal dia sekian lama, begitu dekat, begitu sering berkomunikasi, sehingga kamu sangat mudah mengenali suara orang itu. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kamu baru ketemu sekali nih, baru ketemu di ibadah nih sekali, terus tiba-tiba orang itu nelfon, pasti kamu bingung. Ini siapa? Siapa ini ya? Ini loh Edwin. Edwin yang mana ya? Ya kan? Karena cuma ketemu sesekali, bahkan sekali. Jadi gimana caranya supaya kamu bisa mengenali impresi di hati? Kamu harus sering berkomunikasi dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan sedangkan Tuhannya tidak kelihatan? Jawabannya ada di sini. Firman itu adalah Allah. Berarti kalau kamu mau ketemu Allah, alamatnya di mana? Firman. Kalau kamu mau ketemu Tuhan, kamu cari rumahnya, kamu mau nongkrong, gimana caranya? Firman Tuhan. Kalau kamu semakin sering baca firman, kamu semakin mengenali frekuensi suaranya. Kamu semakin mengenali apa sih isi hatinya. Oleh karena itu, yang pertama, prinsipnya adalah begini. His written word is foundation of His spoken word. Kalimat atau bahasanya, firman yang tertulis adalah landasan untuk firman-Nya yang diperdengarkan. Ya, His written word is foundation of His spoken word. Kalau kita ngomong impresi, itu bicara soal spoken word. Apa sih kalimat atau pesan Tuhan di hatiku? Tapi landasan dari impresi di hati itu adalah firman Tuhan. Oke? Kalau kamu tidak pernah membaca firman Tuhan, kamu bisa dikelabui. Kamu pikir itu suara Tuhan, padahal itu suara hatimu atau bahkan suara musuh, suara iblis. Karena kamu apa? Nggak pernah ketemu dia. Ya, kamu nggak pernah berkomunikasi dengan, bergaul dengan karib sama Tuhan.
Tapi semakin kamu mengenali Tuhan lewat firman-Nya, kamu tahu nih, gak mungkin Tuhan yang aku kenal ngomong seperti ini. Ya, kayak sama seperti kalau kamu punya teman, terus kamu tahu banget temanmu tuh orang baik, terus tiba-tiba ada yang ngomongin, tahu nggak dia melakukan hal yang jahat? Pasti dalam hatimu, nggak mungkin, gue udah kenal dia lama, dia bukan orang kayak gitu. Ngerti ya? Kamu nggak bisa dibohongin, karena kamu kenal secara pribadi. Nah, banyak orang mencari impresi di hati, tapi nggak baca firman. Makanya sering dikelabuhi sama suara musuh, atau bahkan suara hati sendiri. Dan kenapa sih kita perlu memberi diri untuk mengenal atau membaca His written word? Sama kayak gini, kalau kamu punya teman, terus kalian punya planning nih, let's say hari ini minggu depan atau Sabtu depan kamu mau pergi staycation gitu ya, ke Malaysia gitu. Nah, terus dia udah kirim text message ke kamu, apa aja yang mesti dibawa, jam berapa kita ngumpulnya di mana, dan berangkatnya naik apa. Dia udah kasih tahu nih, in detail, lewat text message. Terus kamu ketemu dia udah kasih tahu dari hari Minggu ya, misalkan hari Minggu ini, Sabtu mau berangkat. Hari Jumat ketemu nih. Terus kamu nanya sama dia, besok kita berangkat jam berapa? Naik apa? Ngumpulnya di mana? Kira-kira apa balasan temanmu? Kalau dia udah chat kamu dari hari Minggu kemarin, kira-kira apa jawabannya? Apa? Baca dong, kan gue udah kirim. Kan gue udah chat, ngerti ya? Kan gue udah chat, ya elah gue udah chat dari minggu lalu. Terus nih hari Jumat, udah kurang lebih 5 hari, lu baru nanya. Lah, gue udah chat, baca aja dulu. Tahu nggak? Karena seringkali kita minta impresi Tuhan, tapi kita tidak pernah membaca pesan tertulisnya sejak sekian lama. Kira-kira kalau kamu datang, Tuhan, gimana ini ya? Tapi kamu nggak pernah baca firman nih. Jangan-jangan pertanyaanmu itu sebenarnya nggak perlu impresi di hati, karena sudah tertulis di firman-Nya. Dan Tuhan akan meresponi kita, tapi saya percaya dia juga mau kita mengenal dia lewat firman-Nya. Amin. Sehingga ada hal-hal yang semestinya kamu nggak perlu nanya sih. Kalau memang kamu udah baca, kamu tahu loh hatiku. Ya, mengerti, katakan amin. Ya, itulah yang seringkali terjadi. Mengapa His written word is foundation of His spoken word? Ada orang yang bisa bilang gini, aku dapat dari Tuhan, kamu pacarku, atau dia jodohku, gitu ya. Tapi udah 2 bulan gak baca Alkitab. Itu tuh kemungkinan besar salah frekuensi. Sama halnya kayak gini, kalau kamu baca Alkitab, itu kayak memberi kamu satu framework, bingkai ya. Tuhan kita tuh seperti ini. Jadi kalau perkataannya di luar bingkai ini, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Contoh, tiba-tiba Koet dapat suara Tuhan, nikah lagi sana. Nah itu tuh jelas, udah pasti di luar firman Tuhan kan? Ini kan landasan nih. Tapi kuat sekali loh ini. Suara ini kuat sekali loh. Kenapa ini ya? Ngerti ya? Itu udah pasti suara setan. Karena di luar dari His written word. Gak mungkin juga nih, udah bales aja. Bales sampai mampus orang itu, hajar. Nah itu udah gak mungkin. Karena kita kalau baca firman kita tahu. Tuhan bilang 7 kali orang buat salah, dia datang minta ampun. Kita harus mengampuni dia 70 kali. 7 kali. Nah itu udah pasti tuh bukan dari Tuhan. Ya mengerti, katakan amin. Ya, nah makanya beneran kalau kamu memang rindu nih 2025 berjalan dengan tuntunan Tuhan, bukan dengan keinginan hati sendiri tapi lewat impresi Tuhan di hati, kamu enggak harus mengenal dia lewat firman-Nya. Kamu mulai baca firman-Nya. Amin. Waktu kamu udah punya landasan, kamu akan menemukan, oh ini kok Tuhanku, dan pikirannya dan isi hatinya. Dan dari situlah kamu akan punya landasan-landasan untuk suara yang muncul di hatimu. Perhatikan ini. All scripture is God-breathed. Semua tulisan firman Tuhan itu dinafasi oleh Allah. Nafas Allah itu juga disebut sebagai roh Allah atau roh kudus. Jadi waktu kamu baca Alkitab, hidupmu tuh menghirup roh kudus sehingga roh Allah menguasai dan memenuhi kamu. Waktu kamu penuh roh kudus, bukan penuh roh setan, ya, kamu akan mudah mendengar suara Roh Kudus. Dan kamu lihat waktu kamu baca Alkitab, ini loh yang akan terjadi.
All scripture is useful for teaching. Jadi dia akan ngajarin kamu. Kalau kamu merasa bodoh, kamu bisa mulai dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Rebuking, negur. Correcting, memperbaiki kelakuan. Training in righteousness, mendidik dalam kebenaran. Jadi kamu lihat, waktu kamu baca Alkitab nih, kalau kamu kesindir, wajiblah itu memang salah satu fungsinya adalah rebuking. Correcting. Ih, kok ngomongin gua sih pendetanya? Enggak, emang ayatnya yang kayak gitu. Memang gunanya firman Tuhan itu untuk koreksi kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi mulailah mengizinkan Roh Allah memenuhi kamu saat kamu baca firman. Amin. Nanti fondasi ini akan menjadi dasar dari kamu mengenali impresi di hati. Nah yang berikutnya, yang kedua adalah the less the noise, the clearer the voice. Sama-sama yuk bilang, 1, 2, 3. The less the noise, the clearer the voice. Semakin berkurang bisingnya, semakin berkurang noise-nya atau gangguannya, semakin jelas kamu dengar suaranya. Nah, paling tidak di Alkitab itu ada 3 noise ya. Noise yang pertama adalah noise of the world, atau gangguan kebisingan dari dunia. Kalian tahu ayatnya bicara begini. Kita sama-sama baca Lukas 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ayat ini kalau dibaca konteks keseluruhannya itu bicara soal perumpamaan penabur. Jadi ada benih yang ditabur, benih ini firman. Nah, tanahnya adalah hati. Tapi ada 4 jenis hati atau 4 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah yang tanah yang keras, terus tanah yang berbatu, terus tanah semak duri, sama tanah yang subur. Nah, jadi firman ini jatuh, tapi ternyata ke jenis hati yang berbeda. Oke? Nah, salah satunya adalah tanah semak duri. Semak duri ini firmannya masuk sih ke hati. Bertumbuh enggak? Bertumbuh. Tapi saat firmannya bertumbuh, ada semak duri yang juga ikut membesar. Terus Tuhan bilang gini, kalian tahu enggak semak durinya apa? Ada 3 hal. Semak durinya adalah kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal lain. Nah, seringkali itu jadi noise. Waktu kamu lagi mau cari Tuhan dan dengar suaranya, tapi kamu khawatir dan terus khawatir, kamu jadi terganggu dan gak bisa dengar suaranya. Kamu jadi lebih kebisingan dengan overthinkingmu daripada suara Tuhan. Ada juga tipu daya kekayaan, mau dengar suara Tuhan, tapi selalu berpikir, tapi nanti gue kehilangan kesempatan untuk dapat cuan. Dan akhirnya itu bikin kamu, gak apa deh, gue kejar cuan lebih lagi, gue kejar cuan lebih lagi. Padahal kenapa disebut tipu daya kekayaan? Karena orang berpikir waktu dia dapat kekayaan, itulah tujuan yang dia cari. Tapi disebut tipu daya, kenapa? Karena ternyata waktu dia dapat kekayaan, dia nggak cukup. Dia akan berpikir, nggak bisa nih, aku harus lebih lagi nih, aku harus cari lebih banyak lagi. Waktu dia dapat kekayaan, dia berpikir dia akan merasa berharga. Pada saat dia sampai di situ, dia lihat ada orang yang lebih hebat dari dia dan gue pengen lebih hebat lagi dari orang ini. Makanya disebut tipu daya kekayaan. Bukan kaya salah loh. Tapi seringkali orang diperdaya dengan berpikir kaya, dia jadi berharga, keren, dan dicintai dan lain sebagainya. Enggak. Ruang itu nggak bisa diisi dengan uang. Kamu tahu, lawannya Tuhan tuh bukan setan. Alkitab bilang lawannya Tuhan tuh mamon. Mamon tuh bicara uang. Jadi lawannya Tuhan itu uang. Tuhan nggak sejajarkan diri sama setan. Dia udah tahu setan nggak ada apa-apanya sama dia. Amin. Tapi lawannya apa? Uang. Makanya banyak dari kita akhirnya selalu antara Tuhan atau uang, dan akhirnya kita kalah. Makanya disebut tipu daya. Hati-hati, itu noise. Dan keinginan akan hal lain. Keinginan akan hal di luar dari apa yang Tuhan mau. It's not the time for you to start a relationship, contohnya. Terus kamu ngebet mulai relationship. Lihat aja, itu jadi noise yang semakin besar dan kamu gak bisa dengar suara Tuhan. Lalu yang berikutnya, noise apa lagi? Ada namanya noise of the enemy. Nah, ini bukan dari dunia, ini dari setan. Apa yang dia lakukan? Noise ini biasanya berguna untuk membuat kita jauh dari Tuhan atau menyerang identitas kita. Jadi kalau kamu lagi cari Tuhan atau baca Alkitab nih, tiba-tiba kamu merasa terintimidasi. Ada loh orang yang pernah cerita, kalau dia baca Alkitab, selalu di tengah perjalanan dia baca Alkitab, dia diintimidasi sampai akhirnya dia nggak berani lanjutin tuh baca Alkitab. Karena kayak setannya banyak gitu. Waktu mulai baca Alkitab, terus kamu tuh nggak layak, kamu tahu nggak tuh? Nah, kamu lupa apa yang kamu lakuin kemarin, kamu lupa. Kamu mau sok-sok kembali sama Tuhan. Lihat aja tahan berapa lama. Selalu ada
selalu ada noise. Nah, itu noise from the enemy. Tahu dari mana itu? Dari setan, karena bertujuan untuk menjauhkan kamu dari Tuhan. Dan yang kedua, menyerang identitas kamu. Oke? Nah, kamu tahu noise yang ketiga apa? Ini yang seringkali orang nggak sadari. Noise of time. Kebisingan yang ketiga adalah waktu. Kamu selalu berpikir kamu nggak punya cukup waktu. Kamu buru-buru, banyak hal yang harus kamu kerjain, sehingga kamu lebih suka yang instan. Akhirnya kamu berujung di mana? Kamu berujung di sosial media. Karena di sosial media semuanya serba instan. Ya kan? Tiba-tiba kok aku lagi berdoa, di Instagramku muncul ayat. Cepet banget Tuhan jawab ini. Ya, kamu doa, Instagrammu muncul. Kamu lagi berdoa, TikTokmu muncul ayat. Dan akhirnya kamu ngerasa gini, Tuhan jawab. Kalau gitu ngapain aku baca Alkitab? Ngapain lagi aku menunggu Tuhan di hadirat Tuhan? Buka TikTok aja lebih banyak. Buka Instagram aja lebih banyak. Kalian sadar gak sih? Kalau Instagram dan TikTok itu punya algoritma yang bisa ngebaca semua yang kamu lagi cari. Semua yang kamu lagi butuh. Kamu lagi kepikiran mau beli kaos kaki, ntar muncul tuh iklan kaos kaki di Instagrammu, di Facebookmu, di YouTubemu juga ada. Ya kan? Jadi gak heran nih kalau kamu berpikir, masalah hidup gue gimana ya soal karir ya. Terus kamu mulai search, tanya ChatGPT, tunggu aja tuh, muncul nanti tuh. Terus jangan kamu pikir itu, wah Tuhan jawab aku, Tuhan jawab aku. Itu algoritma yang jawab kamu. Lihat ya, karena noise ini, akhirnya kamu merasa gini, susah banget ya nanya Tuhan. Mendingan gue tanya ChatGPT, gue tanya, pokoknya gue lihat aja ayat-ayat yang muncul itu pasti dari Tuhan. Kok nggak bilang orang menyebarkan firman Tuhan di sosial media salah ya? Enggak, itu bagus. Tapi kalau kitanya menjadikan itu sebagai channel Tuhan bicara satu-satunya, itu yang masalah. Kalau Tuhan bisa bicara lewat sumbernya, kenapa Tuhan harus lewat perantara? Amin? Kalau Tuhan bisa bicara langsung sama kamu, ngapain dia pakai perantara? Biasanya orang ngomong pakai perantara tuh karena kamunya susah dibilangin. Jujur nih, misalkan gini, Koko mau sana berteman, Koko udah kasih tahu, dia nggak dengar. Koko udah bilang dia nggak dengar. Nanti Koko cari temennya. Nadia, tolonglah kasih tahu si Hosana. Pakai perantara kenapa? Karena dia nggak mau dengar. Ngerti ya? Seringkali itu kayak gitu. Kenapa kamu jadi pengen jadikan TikTok dan sosial media itu atau Instagram itu sebagai perantara Tuhan bicara? Jangan-jangan karena kamu nggak mau dengar dari Tuhan langsung. And that's the problem. That's the noise. Ya, that's the noise. Dan itu tanpa sadar bisa membuat kamu semakin tidak kenal suara Tuhan yang sebenarnya. Aku mau tanya nih, yang instan sama yang real food, mana yang lebih sehat? Real food. Real food itu firman Tuhan, amin. Yang instan gak salah, sesekali dia menguatkan. Ya kan kalau lagi lapar, masa gue ke pasar dulu beli makan, pakai yang instan aja. Tapi kalau tiap hari makan itu, kanker, mati kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi ngelihat ayat di TikTok dan Instagram itu gak salah ya. Tapi kalau tiap hari kamu gak pernah baca dan cuma ngambil junk food, yang instan tadi, you will damage your health. Yang mengerti katakan amin. So, perhatikanlah cara kamu mendengar. Gimana caranya nih, supaya kamu less the noise? Kamu perlu bangun sebuah habit untuk membaca Alkitab. Ya, caranya gimana? Ini tips aja. Kamu boleh pakai, boleh enggak. Kalau kamu punya cara yang lebih baik, silakan aja. Yang pertama, set schedule. Kamu nggak bisa berpikir kapan aja deh. Kamu perlu siapin waktu. Makan aja disiapin waktunya kan? Ada waktunya, ada schedule-nya. Kamu siapin schedule untuk kamu baca Alkitab. Oke? Dan biasanya untuk menjadikan itu sebuah habit, kamu gandengkan kegiatan baca Alkitab ini dengan sesuatu yang sudah berjalan dalam hidupmu. Sesuatu yang sudah rutin kamu lakukan. Contohnya nih, kayak kemarin di doa puasa tuh, doa Sabtu Koko bilang gini, kalau orang tua biasa antar anak. Pulang antar anak, langsung baca Alkitab. Jadi kegiatan satu ditempelin sama kegiatan yang baru mau di-develop. Kalau misalkan kalian gini, aku mau habis mandi berarti setiap mandi selesai, kamu akan langsung baca Alkitab. Ya, di-mix, di-linkkan, digandengin. Karena yang satu habitnya udah kebentuk, yang ini baru mau di-develop. Nah itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah do it with something you love. Oke, lakukan dengan sesuatu yang kamu suka. Ini Koko ya, Koko tuh suka minum kopi. Jadi Koko baca Alkitab biasanya sambil ngopi. Ada waktunya kok. Dan juga seringkali Koko juga merasa, Tuhan capek banget nih. Baca Alkitab lagi ya, oke. Udah pernah selesai loh Tuhan. Udah, gitu ya. Udah pernah ngotbahin juga lagi bagian ini. Tapi,
Kadang-kadang kan kita nggak in the mood kan, tapi kan kita nggak boleh hidup dipimpin perasaan, bener? Jadi kok berpikir gini, gue harus punya strategi nih, gue ngopi deh. Jadi pada saat memang hati sebenarnya lagi nggak mood, ngopi ini kan bikin semangat. Maksudnya kok suka gitu ya, ya udah, yuk have a cup of coffee with Jesus. Amin. Kamu bisa baca sambil ngopi. Ya. Yang pasti kopi itu nggak mendistract kamu. Jangan ini, kok aku suka nonton drama Korea. Netflix. Nonton Netflix bareng Yesus boleh nggak kok? Ya, jadi Netflixnya untuk Alkitabnya ditaruh sini, kita nonton bareng Tuhan ya. Ya nggak gitu konsepnya. Ya, do it something with you love, tapi yang membuat kamu tetap bisa konsentrasi juga. Oke, dulu ada dosen Koko yang bilang gini nih. Dia tuh juga malas bikin tugas. Dosen tapi malas bikin tugas ya. Tapi dia jujur. Tapi apa yang dia tahu, dia suka ngemil. Jadi dia taruh satu toples isi cemilan favorit dia di ruang kerja dia, di meja belajar dia. Jadi paling gak dia selalu punya alasan untuk duduk di meja itu karena dia bisa ngemil. Jadi dia datang ke situ, dia ngemil, karena dia ada di situ, akhirnya dia buka. Ngerti ya? Dia memixkan sesuatu yang dia nggak terlalu suka dengan sesuatu yang memang dia suka, sehingga akhirnya bisa dilakuin. Ya, jadi itu tips. Yang pasti linkkan itu, mixkan itu dengan sesuatu yang kamu suka tapi tidak mengganggu konsentrasi dan membahayakan kamu. Oke? Nah, tips yang ketiga adalah start small, mulai dengan hal-hal kecil. Jadi kalau baca Alkitabnya nggak usah langsung, aku mau revival Tuhan malam ini, 100 pasal, gitu ya nggak usah. Besoknya nggak dilakuin lagi masalahnya. Mendingan 1 pasal, 2 pasal, small but consistent. Ya mau katakan amin? Dan terakhir, gimana caranya nih supaya kamu bisa mendengar God's nudge in your heart? Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. The more the yielding, the more the leading. Semakin kamu memberi ruang, memberi jalan, semakin kamu sering berserah, sering bertanya, berkomunikasi. Roh Kudus ini gimana ya? Tuhan ini gimana ya? The more the yielding, the more the leading. Ya, seringkali orang nggak yield sampai dia kepentok. Udah buntu nih, jebret. Masalah datang, konsekuensi datang, dosa terjadi, amburadul semua kacau. Baru dia yield. Tuhan, tolong aku. Gimana ini? Seandainya kamu mulai yielding dari sejak awal, kamu nggak perlu ada di posisi itu. Yang mengerti katakan amin. Dia akan lead kamu lewat jalur yang lain. Dan dia mau lakukan itu. Tapi masalahnya, are we willing to yield? Untuk berserah. Ya, untuk mengikuti apa yang dia mau. Nah, caranya seperti ini. Waktu kamu mulai bertanya sama Tuhan, dia akan mulai menunjukkan. Bahkan jujur ya, kalau kamu udah sering baca Alkitab, udah bangun habit yang tadi tuh, His written word is the foundation of His spoken word. Kadang kamu nggak nanya ya, dia ngomong. Kamu nggak nanya loh. Kamu nggak, Tuhan gimana nih? Tapi dia udah ngomong duluan. Karena kamu udah bangun fondasinya tadi. Amin. Coba baca ayat ini sama-sama. Ini caranya gimana Roh Kudus tuh munculkan impresi di hati. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Waktu kamu baca Alkitab, kamu tuh kayak mendownload firman Tuhan ke dalam hidupmu. Kamu mungkin wondering gini, kapan gue pakai ini firman? Kok kayaknya nggak relevan sama hidupku sekarang? Gak apa-apa, download aja dulu. Nah, pada saat kamu menjalani kehidupan, tiba-tiba kamu ada satu situasi yang membingungkan. Disitulah peran Roh Kudus, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Jadi apa yang dia lakukan? Roh Kudus akan cari folder itu, dia akan klik file itu, dan dia akan pop up-kan hal itu di hatimu. Yang mengerti katakan amin. Muncul. Di saat kamu nggak lagi berpikir, mana ayatnya ya? Tiba-tiba Roh Kudus tuh bisa ngomong. Apalagi pada saat kamu nanya, Tuhan gimana nih? Dia bisa memunculkan ayat firman Tuhan yang pernah kamu baca. Mungkin seringkali waktu muncul, perhatikan ya, seringkali juga nggak langsung persis ayatnya yang muncul. Nggak langsung persis ayatnya yang muncul. Tapi sebuah kalimat yang singkat, jelas, spontan, muncul di hatimu, tapi kalau ditarik dasar firmannya ada. Sebagai contoh nih, Koko pernah kesaksian ini ya. Waktu Koko renovasi rumah, tukangnya kabur. Waktu tukangnya kabur, Koko tuh mau ketemuin tukangnya. Tukangnya orang Kristen juga lagi, ya kan? Koko mau ketemuin dia,
kayak ngomong apa adanya gitu ya, maksudnya kayak menegur dia lah. Entah dia mau lanjut lagi atau enggak. Kenapa Koko harus kayak gitu? Karena Koko merasa dirugikan. Koko udah bayar nih, uangnya segini, kerjaannya baru segini. Ini masih ada sisa nih, orangnya nggak datang lagi. Terus Koko berasa, wah ini nggak adil, ini nggak bener nih. Kita harus ketemu orangnya. Terus akhirnya Koko hubungin teman Koko yang tahu rumah orang ini. Terus kemudian Koko udah siap-siap mau berangkat. Tiba-tiba di kamar mandi nih Roh Kudus taruh impresi di hati. Koko nggak lagi nanya Tuhan ya, Tuhan bagaimana ini? Enggak. Koko lagi nggak nanya Tuhan loh. Tapi Tuhan tiba-tiba taruh impresi ngomong kayak gini. Kamu mengajarkan orang untuk ngampunin, kamu sendiri tidak mengampuni. Pas Koko denger itu ya, ayatnya ada nggak? Ayatnya ada nggak? Dasar ayatnya ada nggak? Ada dong. Soal mengampuni, ya kan? Soal pengampunan. Jadi kalimat yang muncul nggak persis ayatnya, tapi ada dasar ayatnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi itu seringkali cara Roh Kudus ngomong. Mungkin kalian lupa ayatnya di mana itu ya. Tapi ya itulah hati Tuhan. Tuhan ngajarin soal pengampunan. Iya ya. Nah akhirnya Koko mengurungkan niat itu dan akhirnya Koko ketemu teman Koko dan bilang gini, udah deh bantuin cari tukang baru aja. Daripada cari rumahnya, ketemu dia, capek, ujung-ujungnya nggak lanjut juga. Ya kan, pasti juga minta duit lagi buat lanjutin. Udahlah cari tukang baru aja. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya renovasinya selesai dan ya udah gitu. Malam itu Koko sama Angel sepakat mengampuni, mendoakan orang itu. Nah, itu impresi di hati. Muncul seperti itu. Dan siapa yang kerjain itu? Roh Kudus. The more the yielding, the more the leading. Dan tahu nggak sih kalau Tuhan tuh rindu banget terlibat dalam setiap keputusan yang kalian ambil. At least dalam setiap keputusan besar yang kalian ambil. Pasangan hidup, kerjaan, pindah kota, ngeresponin masalah, ngeresponin orang yang nyakitin kamu. At least kalau kamu nggak mau ngelibatin Roh Kudus dalam hal mau pakai baju apa ya Roh Kudus, nggak apa-apa, beneran. Ya, pikir aja sendiri kalau soal itu deh. Mau makan apa ya Roh Kudus? Ya nggak usah deh. Kalau itu nggak mau nunggu dulu gitu kan, puasa dulu Tuhan, makan apa nih Tuhan? Ya udah itu nggak usah nggak apa-apa. Tapi minimal nih, at least ya, dalam setiap hal-hal besar dalam hidupmu loh. Masa sih ya kamu nggak nanya? Terus kamu bilang kamu pengikut Kristus. Terus kamu bilang Roh Kudus ada dalam kamu. Berarti dia didiemin, diignore. Dia baru mau kasih nudge. Udah nggak usah ngomong, gue nggak mau ikut. Setiap kali dia mau kasih nudge, pernah nggak sih kamu kayak apa yang gini ya? Coba apa yang kamu rasain kalau setiap kali kamu mau ngomong, orang yang jadi lawan bicaramu itu selalu nggak mau dengar. Apa perasaan? Ingat ya, Roh Kudus juga punya perasaan. Amin. Mungkin hari ini nudge-nya apa? Baca dong firmanku. Aku udah kirim text message buat kamu. Itu buat 2025, buat 2024 juga. Gak heran 2024 kamu kayak gitu. Karena jangan-jangan kamu gak baca teks aku udah kirim loh. What should you do? And I will give many impression based on that word. Tapi you miss. Sampai akhirnya kamu berantakan. Now please start again. 2025-nya harus berbeda. Amin. Dia nudge kamu gitu ya. Ayo guys, please. If only I listen to his voice. Makanya Koko berdoa gini, let God put us back on the track. Amin. Seperti apa yang tadi Koko deskripsikan pas kita lagi doa. Biar dia dibawa kita balik ke tracknya. Nah, Koko akan tutup dengan ini dan kita akan dengar kesaksian dari Angel. Seringkali kita sulit mencari impresi dari Tuhan. Tapi Koko juga mau jujur sama kalian ya. Koko juga pernah kok nanya Tuhan, terus nggak dapet jawaban. Ya, kayak gini nih. Koko nanya waktu itu soal pekerjaan. A atau B ya Tuhan. Yang A kondisinya gini, yang B kondisinya gini. Koko nanya Tuhan gimana ya Tuhan ya? Koko nanya, Koko harus kasih deadline jawabannya dalam waktu 1 minggu. Tapi Koko nggak ngerasa Tuhan jawab gitu. Akhirnya Koko discuss juga kok sama kakak rohani. Koko discuss juga sama orang tua. Tapi kan ujung-ujungnya keputusan harus Koko yang ambil. Koko nggak bisa bilang, Ma ambilinlah keputusannya, yang mana yang bagus menurut Mama, terus aku ikutin. Ntar kalau ada apa-apa, Ma masih dulu, suruh aku ambil keputusan ini. Atau sama kakak rohani, Koet apa nih keputusannya kok? Ini gara-gara Koet nih dulu, ya kurang peka sih Koet nih. Kayak gitu caranya guys. Jadi ujung-ujungnya kamu yang harus ngambil keputusan kamu sendiri. Oke? Jadi waktu itu Koko bergumul nih selama seminggu. Koko udah nanya Tuhan, udah discuss juga sama orang tua, discuss sama kakak rohani.
Tahu nggak? Sampai hari Sabtu, Koko harus kasih jawaban. Koko masih ngerasa clueless gitu loh. Terus Koko ngomong gini, Tuhan, aku udah nanya loh Tuhan. Apa aku yang kurang peka ya? Apa aku yang gak nangkep? Jangan-jangan Tuhan udah ngomong, aku miss gitu. Aku gak nangkep. Tapi Tuhan, kalaupun aku salah nih, karena aku harus ambil keputusan ini juga hari ini. Kalaupun aku salah ambil keputusan, Koko doa kayak gini, Tuhan tolong put me back on track. Tuhan tolong Yunus aja yang jelas-jelas punya hati mau kabur dari rencana Tuhan, dikirimin ikan besar, dibawa balik ke rencananya. Aku nih nggak kayak Yunus Tuhan yang mau lari dari Tuhan. Aku justru mau tanya Tuhan maunya gimana, aku mau ikutin. Tapi karena keterbatasan hikmatku yang membuat aku akhirnya nggak nangkep nih suara Tuhan. Kalau aku salah Tuhan ya, tolong bawa aku kembali ke rencanamu. Amin. Nah, Koko mau ngomong ini kenapa? Karena setelah kejadian itu akhirnya Koko berpikir, kenapa Tuhan izinin ya? Di kejadian sebelumnya Tuhan ngomong kok. Di kejadian sebelumnya Tuhan kasih impresi kok. Kenapa yang ini enggak? Nah, setelah Koko lewatin momen itu, Koko ambil keputusan, ternyata bener, Koko ambil kerjaan yang A, bukan yang B. Terus setelah Koko jalanin, Koko, ternyata kerjaan yang B itu banyak masalah ternyata. Wah, Koko langsung, wah thank you ya Tuhan. Tapi kenapa Tuhan gak langsung ngomong aja gitu ya? Kan enak. Terus, nah impresinya baru muncul momen itu. Tahu impresinya apa? Tuhan mau ngajarin Koko pada saat itu ya, untuk juga menggunakan akal budi dan logika. Amin. Tuhan mau kita juga menggunakan apa? Akal budi dan logika. Rohani bagus, tapi rohani tidak bertentangan dengan logika. Jadi kamu udah nanya Tuhan bagus, tapi sekarang kayak seorang bapak lagi ngelatih anaknya untuk mikir. Contoh nih, Tobi misalkan. Tobi misalkan, dia nanya, Pak 25 tambah 25 berapa sih? Koko bisa jawab nggak? Bisa. Tapi Koko seringkali justru gini, coba kamu hitung dulu, coba kamu hitung. 25 tambah 25 gitu. Koko kasih dia balik, suruh mikir sendiri. Kenapa? Karena bapaknya mau ngelatih anaknya. Amin. Bapaknya bisa terus jawab sih, tapi kalau gitu anaknya nanti gak belajar. Ya ngerti, katakan amin. Jadi kadang kayak gitu ya, Koko nih apa adanya jelasin. Jadi dalam perjalanan impresi hati juga ada momen-momen seperti itu. Oke, nah sebelum kita baca ayat ini, kita dengar dulu kesaksian dari Ci Angel. Silakan, saya undang narasumber kita hari ini, Ibu Johansi Angelina, MM. Iya kan? Terima kasih. Ini ronde 1 nih, Josie angkat gini, ronde 1. Enggak ya? Oke. Oke, jadi Ci Angel akan ceritain momen-momen dia juga pernah mengalami impresi dari Tuhan. Oke, jadi dari diskusi suami istri ini terjadilah perubahan pemain ya. Jadi awalnya memang jadwalnya harusnya Ci Angel, tapi ya itulah. Dan saya rasa kita semua diberkati ya dengan firman yang tadi sudah disampaikan. Dan saya katakan amin. Amin. Oke, nah sekarang untuk kesaksiannya. Jadi Cece akan mengambil 2 kesaksian. Nah, kesaksiannya ini yang pertama, timelinenya adalah ketika Cece timelinenya jadi ada 2 kesaksian dengan 2 timeline yang berbeda. Timeline pertama adalah ketika saya masih baru, bisa dibilang masih awal-awal mengenal Tuhan. Meskipun saya lahir dari keluarga Kristen. Dan kemudian di umur berarti 6 SD menuju 1 SMP, di situ saya dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan di situ benar-benar rasanya rohani kali lah awak ini ya, masih mau menuju 1 SMP sudah bisa berbahasa roh gitu. Nah, tapi di perjalanannya, ini timeline yang pertama ya, setelah merasakan kasih mula-mula dari Tuhan, aku mulai yang namanya berpacaran gitu. Jadi Ci Angel tuh pacaran dari kelas 6 SD ya, 6 SD 1 kali dan seterusnya tidak terhitung. Tidak terhitung gitu ya. Terhitung yang resmi, yang nggak resmi itu nggak terhitung.
Nah, gitulah. Nah, jadi dari SMP ya kan, Cece tuh udah pacaran. Nah, pacarannya tuh ya 2 kali yang serius, terus habis itu 3 bulan sekali ganti yang deket dengan beberapa orang. Kemudian waktu SMA, disitulah aku yang namanya mulai berpacaran yang serius ya, mulai berpacaran yang saat itu aku pikir serius di SMA 1. Dan singkat cerita di situ aku berpacarannya sama orang yang Kristen. Orang yang Kristen. Karena sebelumnya pacarannya sama yang non Kristen. Jadi rasanya udah bertobat kan? Kelihatannya sudah bertobat, padahal Tuhan di musim itu tidak menghendaki untuk saya berpacaran. Tapi pembenarannya adalah pacarannya kan udah sama yang Kristen. Nah, aku pacaran dengan ini adalah berarti mantan sebelum koet ya. Nah, jadi aku berpacaran dengan orang ini tuh kurang lebih sekitar 3 tahun. Ya, jadi dari mulai 1 SMA sampai SMA 3. Nah, di dalam berpacaran ini, nah aku itu backstreet. Ya, sebelumnya juga backstreet ya. Iya, ya sebelumnya juga backstreet. Nah, yang ini juga backstreet juga gitu. Backstreet kenapa? Karena memang orang tua Cece itu tipe yang cukup strict. Ya, waktu masih sekolah itu memang nggak dibolehin pacaran sebenarnya. Jadi, wow. Jadi backstreet. Kemudian disitulah aku mulai jatuh dalam dosa, dalam hal apa ya? Dalam hal pertama, dalam hal kekudusan, dan di situ aku mulai mengenal yang namanya memberi contekan. Iya, jadi pernah nonton itu nggak? Yang Bad Genius. Nah, itulah saya yang bagian memberikan contekan gitu. Bahkan sampai guru aku tuh kayak geleng-geleng gitu loh. Kok kamu mau sih pacaran sama orang itu gitu? Karena orang itu tuh terkenal bad boy-nya gitu. Jadi orang ini terkenal bad boy-nya, tapi aku berpacaran dengan orang itu. Nah, di situ aku pacaran 3 tahun dan hubungannya tuh toksik gitu lah. Karena beberapa kali juga sempat putus, tapi ujung-ujungnya kita balikan lagi. Nah, sampai satu waktu, ini yang tadi kita mau bahas ya, tentang God's nudge gitu, tentang impresi. Karena kan seperti yang tadi Cece bilang bahwa aku pernah merasakan bagaimana Tuhan memberikan Roh Kudusnya kepada aku waktu kelas 1 SMP di situ. Situ aku juga mulai pelayanan. Nah, tapi ketika kita yang namanya dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, itu belum tentu keputusan-keputusan yang kita ambil itu rohani. Paham ya teman-teman? Jadi mungkin kita udah datang gereja, udah pelayanan, berbahasa rohnya sangat fasih, katam dan sebagainya, tapi keputusan-keputusan yang diambil itu kan berdasarkan free will kita. Nah, disitulah Angel jatuhnya gitu. Jadi aku berpacaran beberapa kali dan sampai yang terakhir ini udah pacaran 3 tahun. Nah, kemudian ketika aku sangat amat ingat dengan jelas bagaimana ada God's nudge pada saat itu ketika aku berpacaran atau dalam hal relationship. Jadi kayak ketika aku berpacaran dengan orang ini, aku tuh kayak udah sering ngerasain bahwa ini nggak benar gitu, nggak benar karena selalu jatuh dalam kekudusan gitu. Jadi kayak aku mau putus tapi masih sayang kayak gitu ya. Nah, tapi itu tuh sebenarnya kayak Roh Kudus tuh selalu ngingetin, this is not godly relationship, this is not your time kayak gitu. Sampai satu ketika nih teman-teman, nah di situ kan aku SMA di Kalimantan. Sampai aku kuliah. Nah, aku itu awalnya mau kuliah di kota yang sama dengan si mantan, yaitu di kota B ya, di kota dengan inisial B. Batam. Enggak. Pokoknya di situ aku udah pergi dan ibaratnya kayak seolah-olah mau merencanakan masa depan bersama gitu ya ceritanya. So sweet sekali gitu. Nah, di satu sisi ketika aku udah datang ke situ, orang itu juga ada di situ. Nah, di masa itu aku sempat pulang kampung lagi karena menunggu masa persiapan buat kuliah gitu ya. Aku juga dapat tawaran di kampus
Universitas Bakri yang ada di Jakarta. Di situ tempat aku ketemu Koet ya. Tapi itu kan aku belum ketemu dengan Koet ya. Jadi ibaratnya di sini nih aku lagi mau menentukan aku mau kuliah di mana. Nah, kemudian waktu aku sempat pulang kembali ke Kalimantan, di situ aku lagi dalam nuansa ibadah. Ibadah hari Minggu itu aku pergi dengan orang tuaku. Jadi aku berdiri, terus ada papa mamaku, terus lagi penyembahan gitu. Nah di tengah-tengah penyembahan itu aku dapat impresi di dalam hati gini. Tiba-tiba kayak ada impresi di hati. Tuhan ngomong kayak gini. Sampai kapan lagi kamu mau menyakiti perasaan orang tuamu? Dan di situ aku tuh tahu bahwa ini tentang hubungan. Ngerti gak sih teman-teman? Karena ya udah ada nudge sebelumnya. Aku nggak inget nudge sebelumnya yang pertama. Tapi di situ aku langsung tiba-tiba nangis. Padahal penyembahannya tuh ibaratnya bukan lagi dalam kondisi penyembahan yang membawa kita dalam hadirat Tuhan, lagi lagu lambat lah, lagu slow aja gitu. Terus aku nangis. Terus pada saat aku nangis itu kayak mungkin mamaku ngelihat nih anak kenapa nangis gitu ya. Tapi aku kayak ngerasa tersentuh karena tiba-tiba menurut aku tuh tiba-tiba aku tidak lagi bertanya dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan ngomong seperti itu. Dan aku tahu spesifik itu tentang hubungan. Ya, mungkin yang aku bisa bagikan adalah seperti ini teman-teman. Ya, Tuhan udah berkali-kali ngomong sama kita, tapi kitanya cuekin. Ya, kita tahu bahwa Tuhan ini udah berkali-kali toel-toel tapi kita cuekin. Nah sampai satu waktu Tuhan kayak mengambil perhatian aku di situasi yang aku nggak expect gitu kan. Nah pada saat itulah aku punya satu pengertian karena aku sebelumnya juga udah baca firman kan. Pengertiannya seperti ini. Kalau Tuhan ngomong ibaratnya Tuhan, aku ini gini ya, ini bukan biblical ya, tapi ada yang di dalam hatiku tuh seperti ini. Prinsip yang aku punya dari dulu adalah jangan sampai Tuhan ngomong sampai 3 kali. Kalau Tuhan udah ngomong 3 kali, udah tamat riwayatku. Jadi kayak kalau mau taat itu jangan ditunda-tunda, amin. Kalau Tuhan ngomong udah 1 kali, lu taat aja. Tuhan ngomong sampai tegur sampai 2 kali, wah udah. Kayak aku tuh ngerasa the fear of the Lord itu menghampiri aku seperti itu. Aku gini, ini gak boleh aku tunda. Gak boleh karena aku masih merasa sayang dengan dia. Gak boleh kayak pikiranku kayak nanti dia bisa bertobat kok, nanti masa depan kami lalalala. Aku kan harus membuktikan kepada orang tuaku bahwa pilihanku tepat. Seperti itu loh ya. Nah sampai akhirnya aku kembali lagi ke kota B tadi. Dan akhirnya memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Dan ketika memutuskan hubungan dengan orang tersebut, aku yang putusin kan. Dianya nangis gitu ya. Aku ingat banget dianya nangis, aku tidak nangis. Tapi pulangnya aku yang nangis. Tapi aku akhirnya juga saat itu memilih untuk ke Jakarta karena ambil kuliah. Karena logikaku adalah ini kuliah di Jakarta itu beasiswa. Jadi according to God's will, dan ternyata juga dipertemukan dengan pasangan hidup kan di sana kan. Nah, jadi di situ teman-teman aku berdoa sama Tuhan dan ketika tahu nggak kalau dipikir-pikir bahkan teman-teman SMA aku tuh bilang gini, kok kayaknya cepet banget sih Angel move on-nya. Itu pacarannya 3 tahun loh teman-teman. Tapi dalam jangka waktu seminggu nangis, seminggu kemudian kayak perasaannya tuh hilang. Nah ini ya teman-teman, perasaan hilang ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kenapa? Karena waktu aku taat sama perintahnya Tuhan, Tuhan itu nggak membiarkan kita berlarut dengan perasaan kita. Jujur pasti kehilangan, jujur pasti sedih gitu kan. Tapi karena di masa-masa itu aku taat dan aku mengisinya dengan firman Tuhan. Jadi aku ke Jakarta, ketemu dengan komunitas yang benar, baca firman Tuhan. Di situ bahkan Tuhan kasih direction melalui pemimpinku untuk baca firman Tuhan sampai habis gitu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ aku bacalah setiap hari beberapa pasal dan itu membuat aku bisa mendetoksifikasi perasaan aku. Kalau dengan diri sendiri aja pasti nggak mampu teman-teman untuk bisa move on secepat itu. Tapi karena diisi dengan Tuhan, maka bisa move on dengan baik gitu. Nah itu yang pertama.
Mau lanjut dulu? Lanjut aja. Oke. Nah, jadi itu yang pertama tentang relationship dan juga impresi. Selanjutnya adalah dalam hal pekerjaan. Itu waktu masih muda banget ya. Itu kan berarti saya masih SMA menuju kuliah. Berarti tahun 2011, sekitar tahun 2011. Nah, sekarang nih maju 2007. 2007 dong. Berasa muda banget gue masuk kuliah. Sorry, tahun 2007. Nah, kemudian lanjut nih di tahun ngelompat di tahun 2016. 2016 saya udah di Batam. Tapi waktu itu posisinya juga udah married ya teman-teman. Nah, di dalam masalah pekerjaan ini. Nah, jadi satu ketika saya sudah bekerja di perusahaan sebelumnya ya. Jadi perusahaan sebelumnya saya kerja tuh hampir 8 tahun. Oke. Lama ya. Ada yang pernah kerja 8 tahun di sini? Lebih dari 5 tahun? Belum. Nanti kalian. Siapa? Ada ya? Oke. Nah, jadi di dalam pekerjaan ini gini teman-teman. Nah, aku dapat pekerjaan ini sebelumnya itu satu mujizat. Kenapa aku bisa bilang mujizat? Karena aku kirim lamarannya dari bulan November dan aku sebar juga ikut job street gitu ya, sebar CV itu ke beberapa tempat. Karena aku mau pindah dari Jakarta, dengan waktu itu aku udah di posisi manajer, aku mau ke Batam ya. Waktu aku mau ke Batam, aku juga nyari pekerjaan. Kenapa? Karena memang waktu itu Koet juga udah memutuskan jadi full time. Jadi I have to be juga dalam pekerjaan ya. Selain memang karena punya kerinduan, saya memang tipe yang wanita bekerja, wanita karir. Saya juga harus mendukung kehidupan keluarga kami. Nah, di situ keluarga aku juga awalnya sempat menentang. Tapi kayak ini kalau mau married ini tahun 2016, aku juga secara logika aku juga mau ketika kita menikah saya juga udah dapat pekerjaan. Oke, singkat cerita mujizatnya terjadi karena apa? Karena dikirim dari bulan November, dapat panggilannya itu di bulan Februari ketika sudah sampai Batam. Jadi waktu mau pergi terbang nih ke Batam itu belum ada pekerjaan. Tapi aku udah berdoa, Tuhan tolong supaya Tuhan kasih buka jalan. Dan aku juga berdoa gini teman-teman, itu lama banget ya dipanggil gitu ya. Karena memang gak cuma satu company ini aja yang saya lamar, beberapa company. Tapi aku berdoa, Tuhan tolong kasih pekerjaan yang tidak datang dari koneksi. Paham ya? Karena Koet kan udah berjemaat di gereja HOG. Jadi saking waktu itu desperate-nya sampai juga minta tolong orang untuk boleh nggak masukin ini CV calon istri saya kayak gitu. Tapi dalam hati ini ya berusaha, tapi Tuhan kalau bisa jangan pakai jalur ini gitu, jangan pakai jalur koneksi. Saya maunya dapat tidak pakai koneksi. Nah, sampai ketika udah nyampe Batam, aku inget banget di satu tempat yang namanya T-Story ya, tau nggak? Di zaman dulu tau sih T-Story. Udah punah. Udah tutup gitu ya. Itu tuh sambil juga tetap mengirim CV kemana-mana sampai dapat panggilan dari tempat itu dan kemudian masuk. Oke, begitu masuk teman-teman pasti ada kompromi gaji karena waktu itu aku bekerjanya di Jakarta itu lebih ke startup, lebih ke industrinya jasa. Nah di sini di Batam industrinya manufacturing. Jadi ada adjustmentnya pasti adjustment turun ya. Dan kemudian di situ aku bilang nggak apa-apa, yang penting ini disinilah Tuhan sudah buka jalan karena cuma satu ini aja yang bukan jalur koneksi yang mau interview dan diterima gitu. Jadi akhirnya masuklah ke sana. Tapi teman-teman tahu selama di sana selama 1 tahun itu aku tidak merasa begitu nyaman. Kenapa? Dulu kan kerjanya di startup yang lingkungannya bisa dengar headset gitu ya, fleksibel waktu, kemudian bekerjanya tuh nggak sedisiplin dan strict perusahaan ini. Jadi di sana kan nggak bisa dengerin musik, kemudian jamnya diatur dan sebagainya. Itu udah mulai ada pergolakan gitu ya. Bahkan teman-teman itu waktu dengar kondisi kerja yang di Batam ini, dia bilang, ih bisa ya dari yang kerjanya di Lotte Mall pindah ke Batam yang kerjanya seperti itu. Udah kayak minion, tau nggak? Bajunya sama gitu ya, datangnya clocknya tepat waktu dan sebagainya. Di situ udah 1 tahun. Kemudian memang waktu itu kurang cocok dengan gaya kepemimpinan dari atasan aku.
itu udah aku pengen banget keluar ya. Sampai aku juga itu akhirnya kita udah married dan aku cerita ke Mako Etni, kayaknya tempat ini nih aduh aku pengen keluar gitu. Tapi kalaupun aku keluar bekerja, logikanya adalah harus punya tempat kerjaan yang baru sebelum akhirnya keluar gitu. Nah, bahkan atasan aku tuh sempat manggil terus bilang, "Kamu tidak sebaik," waktu itu ada kayak namanya probation appraisal. Si orangnya bilang gini, "Kamu nggak performance kamu nggak sebagus apa yang kamu omongin waktu interview." Itu udah perasaan itu udah pengen balas gitu. Rasanya kan punya ego ya diomongin seperti itu gitu. Saya juga bilang saya juga kalau misalnya ini probationnya nggak lanjut, saya juga bisa cari tempat lain sih gitu. Waktu itu tinggi banget lah Cece itu ngomongnya karena udah ngerasa nih orang kayaknya gitu ya. Pokoknya singkat cerita, tapi kayak aku ngerasa, tapi kalau aku nyari pekerjaan lain nih, aku harus cari pekerjaan lain, tapi di situ, di satu ibadah, ini lagi di ibadah, tiba-tiba ketika lagi khotbah gini, padahal yang khotbah itu pembicara tamu dan bicara tentang bagaimana dia struggling dalam kehidupan pernikahannya. Jadi Cece tidak dalam kondisi kayak nanya Tuhan benar-benar tentang hal itu, tapi itu yang aku gumulkan dari dalam hati. Nah ini salah satu catatan pentingnya gini, ketika kita semua nih lagi bergumul akan satu hal, kita jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan saat kita lagi emosi. Entah emosi itu lagi saat kita marah, misalnya Cece kan ngerasa direndahkan, bisa aja langsung, surat resign, ngerti gak sih? Pada saat kita terlalu happy, terlalu sedih, jangan ambil keputusan yang punya resiko jangka panjang. Jadi aku saat itu bergumul, tapi aku tahan gitu ya, tahan untuk tidak mengambil keputusan yang gegabah. Sampai akhirnya kayak tadi Coach sharing, Tuhan bisa mengintervensi. Ya, asal kita juga dalam kondisi mau siap sedia kalau Tuhan bicara. Sama dengan kondisi tadi lagi ibadah, padahal lagi ibadah tentang rumah tangga gitu ya, bergumul rumah tangga. Tapi ada satu kalimat di situ yang Roh Kudus tuh bilang, ini loh jawaban yang kamu tanyain tadi, yang kamu tanyain selama ini. Di situ adalah dibilang gini, message-nya ada tentang don't give up, jangan menyerah. Padahal jangan menyerah dalam hubungan pernikahan ya, tapi kayak Roh Kudus nudge gitu, ini jangan menyerah juga dalam pekerjaan kamu. Kenapa? Di situ ketika Cece ambil, renungkan lagi, jangan menyerahnya, ini apa nih maksudnya Tuhan? Ternyata yang harus aku lakukan adalah gini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi si bos yang kurang menyenangkan ini, Cece diajarin oleh Tuhan untuk tidak menyerah dan justru membuktikannya dengan berbuat baik dan memperbaiki diri. Menurut dia performance kamu kurangnya di sini, saya perbaikin sampai akhirnya malah aku jadi orang kepercayaannya si bos ini. Oke. Singkat cerita, di tahun 2018 ketika si atasan ini berhenti bekerja, sayalah yang mendapat promosi untuk menggantikan beliau, gitu teman-teman. Sampai akhirnya tadi yang seperti Cece cerita, kerja sampai hampir 8 tahun di perusahaan tersebut. Bayangin teman-teman, kalau aku saat itu dengan gegabah mau resign, aku akan kehilangan kesempatan untuk promosi itu. Karena promosi tadi menurut aku fast track ya. Promosi tadi fast track karena baru kerja sekitar 2 tahun gitu, bisa di posisi atasan saya gitu. Jadi disitulah dimana kalau berbicara tentang impresi dari Tuhan, kita perlu menurut aku perlu sabar sampai kita bisa dengar suara Tuhan dan menggunakan akal budi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan jika itu berhubungan dengan dosa, ambillah keputusan yang terbaik dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena dosa itu akan membawa kerusakan dalam kehidupan kita. Hubungan kita jauh dari Tuhan, hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, orang tua juga jadi rusak. Begitu teman-teman. Oke. Iya. Oke. Nah, terakhir kamu mau bilang gini nih, masalah orang Kristen tuh
Mungkin orang berpikir susah dengar suara Tuhan, tapi sebenarnya banyak kok yang udah dengar. Perhatiin ya, dari tadi kesaksian Angel 2 kali momen itu sebenarnya datangnya di ibadah. Ya, dan Koko ingat ada satu orang jemaat kita juga, Koko nggak tahu dia hadir atau tidak, tapi dia juga pernah sharing sesuatu, dia punya pergumulan waktu itu. Terus kemudian waktu itu dia datang ibadah, waktu dia ngalamin pergumulan, waktu itu di hari ulang tahun dia. Jadi dia mau nangis, tapi keluarga dia lagi menyambut dia dengan happy birthday, kasih surprise gitu kan. Jadi dia mau nangis gue padahal, tapi nggak bisa nih. Akhirnya dia ke kamar mandi nih, terus dia nangis di situ. Terus di situ dia dapat impresi di hatinya tuh, udah kamu tetap lakukan yang terbaik di pekerjaan kamu, walaupun dia tahu dia waktu itu nggak akan diperpanjang kontraknya. Biasanya kan kalau orang udah tahu nggak bakal diperpanjang, udahlah ngapain gue kasih yang terbaik, orang perusahaan aja nggak ngasih yang terbaik. Tapi dia disuruh Tuhan kayak gitu. Terus hari Minggu dia ingat waktu itu yang khotbah Kofeb tuh bahas soal second chance waktu itu, tema khotbahnya Kofeb. Terus di situ tiba-tiba Roh Kudus taruh impresi lagi, second chance. Dia tuh juga bingung, second chance yang apa nih Tuhan? Singkat cerita ya, setelah berjalan dia juga tetap memberi yang terbaik dalam pekerjaannya. Tiba-tiba dia dipanggil lagi sama orang di pekerjaannya dia. Terus dia bilang gini, kamu saya kasih second chance karena saya melihat kamu semakin baik performance kerjanya. Jadi lihat ya, Tuhan tuh bisa bicara lewat setiap ibadah. Jangan skip ibadah, amin. Tuhan bisa bicara waktu kamu lagi nangis di kamar mandi. Jangan membatasi suara Roh Kudus, amin. Dan waktu kamu dengar, ingat ya, Koko mau bilang gini, kalau kamu dengar impresi itu di hati, catat deh, dicatat. Terus nanti kamu bisa lihat lagi, kamu bisa mengingatkan diri kamu lagi. Nah perhatikan, masalahnya adalah ini, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Orang yang bijaksana apa? Orang yang dengar terus put into practice, dilakuin. Tapi orang yang dengar impresi tapi dia tetap aja nolak terus, perhatikan disebutnya begini, everyone who hears this word of mine does not put them into practice is like a foolish man. Orang bodoh. Orang yang dengar impresi lakuin itu bijaksana. Keduanya ini kelihatannya sama-sama aja sampai datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin, maka orang yang melakukan impresi dari Tuhan tetap stay still, stay strong, tapi sebaliknya orang yang tidak melakukan, hidupnya pun mengalami great crash di ayat ini, oke? Kehancuran yang parah sekali. Nah saya berdoa tahun 2025 biarlah kita stay still, stay strong, karena setiap impresi kamu catat, kamu responi, amin. Kamu percaya dan kamu akan melihat Tuhan bawa kamu. Badai mungkin tetap ada, tapi kamu itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Kamu akan menang, kamu akan jadi berkat buat banyak orang. Yuk kita bangkit berdiri.